Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening, pemirsa, dan sudah tersambung melalui line Zoom ya bersama dengan Bapak Christopher Andri Benas. Beliau adalah VP Equity Analyst dari RHB Sekuritas. Ya, selamat pagi Mas Andre. Pagi, Pras. Apa kabar Anda hari ini? Baik. Baik, terima kasih juga atas waktu yang sudah Anda berikan. Kita akan mencoba menganalisis bagaimana pergerakan bursa di kawasan global yang akan memberikan dampak juga nih terhadap opening market pada hari ini. Bagaimana Anda melihat dengan sentimen yang terjadi di bursa Wall Street yang masih menantikan apakah adanya stimulus segera dirilis akhir tahun ini atau masih dalam proses negosiasi yang cukup alot ini? Kalau kita lihat pergerakan di Jumat sih memang dari Amerika Serikat agak lemah ya, karena kalau saya lihat di Jumat itu pergerakan kebanyakan mungkin take profit dari saham energi. Seperti kita tahu di hari Jumat kemarin kan oil naik jam ke $50 per barrel. Jadi saya rasa take profit di sana. Cuman kalau kita pergerakan pagi ini sih memang di pagi USD agak sedikit lemah ya. Jadi saya melihat pergerakan berbagai macam currency itu sebenarnya rebound dari hari Jumat. Berarti sebenarnya ada ekspektasi bahwa ini kan memang akan sedikit dimunculkan. Kalau kita lihat juga kemarin malam kan memang ada berita bahwa segera di roll out terutama Amerika Serikat. Jadi kemungkinan besar stimulus bisa saja terjadi di ujung akhir tahun. Makanya USD tetap lemah ya. Jadi saya sih ekspektasi stimulus tetap akan terjadi dan semoga ini bisa membuat global kembali naik. Cuman yang perlu waktu kita partial demand yang kemungkinan besar yang mempengaruhi market terutama di Jerman dan di UK. Oke, berarti masih ada harapan stimulus akan segera ditandatangani begitu ya. Dan kita akan sampaikan dulu ini sejumlah update ya terkait dengan pergerakan emiten Mas Andre kepada pemirsa IDX dan selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda pemirsa. Kita akan cermati beberapa isu yang menarik. Ya, yang pertama kita lihat indeks harga saham gabungan ditutup menguat tipis di mana saham dari Bank BCA diborong asing ini di pasar reguler hingga mencapai 630 miliar rupiah. Selengkap infografiknya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kemudian berikutnya ada merger makin terang, harga saham dari BRI Syariah dengan kode saham BRIS mencatat rekor tertinggi sejak IPO, melesat hingga 19,8% ke level Rp1.785. Kemudian Kementerian BUMN sudah menetapkan nama baru untuk bank hasil merger Bank Syariah BUMN, yakni PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Selanjutnya kita akan cermati dari sisi pergerakan fundamental dari BRIS. Lantas, yang perlu dicermati nih pemirsa, setelah merger dari Bank Syariah BUMN yang makin terang dengan penetapan nama menjadi Bank Syariah Indonesia Tbk, apakah saham-saham syariah dari BUMN masih prospektif dikoleksi dengan harga yang sudah melambung? Kita akan lihat bagaimana pergerakan data-datanya dari Bank BRI Syariah atau BRIS. Seperti yang bisa Anda saksikan kembali, kinerja pada penutupan Jumat lalu kita lihat naik 19,8% di level 1.785. Kemudian kinerja year to date naik luar biasa hingga 442% dengan PE ratio 68 kali. Adapun net profit dalam 9 bulan pertama di tahun 2020 mencapai 190,6 miliar rupiah. Adapun market cap dari BRIS mencapai 17,7 triliun rupiah. Itu dia, ada beberapa emiten update yang akan kita bahas nanti secara tuntas. Begitu, apakah ini bisa menjadi bagian dari portofolio pada saat opening market saham-saham berbasis syariah khususnya dari sektor perbankan. BRIS yang sudah mengalami lonjakan hingga 400% lebih dalam pergerakan di sepanjang tahun 2020. Baik, kita akan membahasnya lebih lanjut di segmen berikutnya. Pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda, kami akan segera kembali.